Baiklah, mari kita Baik, memasuki acara yang di layar kaca Anda adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga Dirkrimum Polda Metro Jaya. Kita akan segera dengarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Hendra Zulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang hadir bersama saya, serta rekan-rekan media. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan terkait dengan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya, dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, di mana kita pada hari ini tepat pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Bandar Lampung telah menangkap pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin atas nama Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Bisa saya gambarkan secara singkat terkait dengan profil Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Yang bersangkutan pernah ditahan terkait kasus terorisme pada Januari tahun 1979 dan pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985, serta memiliki kedekatan dengan kelompok radikal. Polda Metro Jaya menemukan beberapa perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ormas Khilafatul Muslimin. Polda Metro Jaya tidak hanya melihat dari konvoi rombongan Siarkan Khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin pada tanggal 29 Mei tahun 2022 di Cawang, Jakarta Timur. Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekkan pemerintahan yang sah, pemerintahan saat ini yang ada di negara kita. Kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat. Itu yang mereka sampaikan. Kemudian hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas dikatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Kemudian perbuatan mengajak merubah ideologi Pancasila ini juga bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kegiatan konvoi rombongan Siarkan Khilafah oleh Khilafatul Muslimin ini terdapat dalam website, kemudian juga buletin bulanan, dan juga tindakan nyata di lapangan yang mereka lakukan, termasuk di wilayah hukum Polda Metro, yaitu di Jakarta Timur. Yang mana semua itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum pada website mereka yang menyatakan Pancasila tidak sesuai. Hanya khilafah yang bisa memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat. Jadi dalam hal ini kami Polda Metro Jaya tidak hanya menyidik konvoi semata, tetapi tindakan-tindakan
Khilafatul Muslimin yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Langkah-langkah populis yang bertentangan dengan Pancasila ini tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Polda Metro Jaya sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya telah melakukan langkah-langkah cepat dan terukur dalam konteks penegakan hukum, yang mana dalam hal ini orang yang bertanggung jawab atas perbuatan ini yaitu Khilafatul Muslimin adalah pimpinan tertingginya, sehingga Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Kegiatan Khilafatul Muslimin ini murni melawan hukum. Kemudian perlu kami tegaskan juga, siapapun tidak boleh melawan hukum di negara ini. Itulah mengapa beberapa saat yang lalu Bapak Kapolda Metro Jaya membentuk tim dalam rangka untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti, kemudian melakukan gelar perkara, dan hari ini melakukan upaya paksa penangkapan di Bandar Lampung yang dipimpin langsung oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Aryadi. Kemudian terhadap saudara Abdul Qadir Hasan Baraja, dengan penangkapan hari ini statusnya sudah dijadikan sebagai tersangka. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 59 ayat 4, junto pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2017 tentang Ormas. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana ancaman yang dikenakan kepada tersangka dalam hal ini adalah minimal 5 tahun sampai maksimal 20 tahun penjara. Kemudian rekan-rekan sekalian, langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya adalah kita akan melakukan pengembangan kasus ini. Kita sudah membentuk tim dipimpin oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya. Kemudian kita juga akan melakukan langkah-langkah koordinasi dengan instansi terkait.